Seni suara atau seni musik atau kerawitan, pada dasarnya semua sama-sama seni suara. Apa itu seni suara? Seni suara adalah seni yang dihasilkan dari bunyi alat, disebut waditra suara, atau bunyi yang dihasilkan dari suara manusia, disebut jana suara, baik bernada disebut tonal maupun tidak bernada disebut atonal, yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. Jadi pada intinya seni suara adalah bunyi yang dihasilkan dari alat ataupun suara manusia, baik yang bernada ataupun tidak bernada. Contohnya saya menepuk meja untuk kesenian, itu dikatakan seni karena tujuan saya berkesenian. Berbeda dengan orang menepuk meja ketika marah, itu dikatakan seni bukan? Bukan, karena tujuan orang atau ekspresinya marah. Itu dari alat waditra yang tidak bernada. Kalau yang bernada sudah barang tentu jelas ya, ketika kita memukul gamelan, ning neng nung ning nang nang neng ning nang, itu seni ya. Bahkan orang yang selewat pun mengatakan itu seni karena sudah terdengar alunan dari alat seni. Berbeda ketika kita memukul meja. Oh, ekspresi orang itu lagi marah atau lagi berkesenian atau lagi apa ya, masih dalam tanda tanya. Itu dari alat. Dari suara manusia dikatakan seni atau tidak seni apabila tujuan orang seni ya, baik yang bernada ataupun tidak bernada. Yang tidak bernada ketika saya ini bersuara, ini tujuannya bukan untuk seni karena untuk menjelaskan ya. Tidak bernada itu kan seni tadi, tidak bernada suara manusia. Tidak, karena saya tujuannya bukan untuk seni. Berbeda kalau suara manusia yang tidak bernada tapi tujuannya untuk seni seperti apa? Contoh kalau di Sunda itu beluk ya, itu tidak bernada. Misalnya atau manusia yang terlahir di hutan bernyanyi, nah, itu dikatakan seni walaupun tidak bernada. Apalagi suara manusia yang bernada. Contohnya nada-nada diatonis misalkan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau pentatonis. Da, mi, na, ti, la, da. Nong, ning, nong, ning, nang, nong, ning, nong, la, 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 ni, nang. No, ni, ni, na, ni, na, na, nang. Itu pasti seni ya. Karena alunan dari tangga nada, pentatonis ataupun diatonis. Pasti itu seni. Pada intinya, seni suara ini adalah suara alat ataupun suara manusia yang ditata dari prinsip-prinsip tertentu yang memang tujuannya adalah untuk seni. Baik, selanjutnya kita akan bahas seni suara di Nusantara. Seni suara di Nusantara dinamakan karawitan. Karawitan ini yang perlu dikenal oleh orang-orang Indonesia, terkhusus untuk orang Sunda atau Jawa Barat, Jawa, dan Bali. Karena karawitan ini lahirnya di Sunda, Jawa, dan Bali. Bahkan menjadi item negara Indonesia. Negara Indonesia menjadi negara yang berbudaya, salah satunya diangkat oleh 3 daerah ini, Sunda, Jawa, dan Bali. Karena daerah ini memiliki nada tersendiri, yaitu nada apa yang dipunyai yang dimiliki oleh
Sunda, Jawa, Bali, yaitu tadi pentatonis. Ya, nadanya ada 5. Berbeda kalau di musik itu kan diatonis, nadanya ada 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau di karawitan di pentatonis ada 5. La 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 la. Baik dari Sunda, da mi na ti la. Jawa, jiro lumo 6. Bali, dang ding dung ding dang. La 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 la. La 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 la. Itu dari pentatonis. Jadi seni suara di Nusantara dinamakan karawitan. Apa sih karawitan? Karawitan sekilas tadi sudah diterangkan, sama-sama seni suara. Cuman karawitan ini dikenal di Nusantara, khususnya di Sunda, Jawa, dan Bali. Apa itu karawitan? Berasal dari bahasa mana karawitan? Karawitan berasal dari bahasa Jawa. Karawitan berasal dari kata rawit yang berarti halus dan lembut. Jadi karawitan berasal dari ekspresi manusia yang halus atau lembut yang diungkapkan melalui media suara yang berstandar pelog atau salenro. Apa itu pelog atau salenro? Itu adalah laras. Apa itu laras? Laras adalah nama jarak interval nada satu ke nada selanjutnya, itu laras. Contoh, kalau di diatonis itu nada do ke re itu 100 sen semua. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berbeda dengan laras pelog atau salenro. Da, mi, na, ti, la. Beda ya. Da, mi, jarak da ke mi itu 80. Mi, na, 400 anjlok ya. Na, ti, 240. Ti, la, 80. La, ti, na, mi, na, ti, la. Itu pelog. Salenro sama nadanya ada 5. Cuman jarak interval di sini 240 semua. Da, mi, na, ti, la, da, la, ti, na, mi, da. Kalau diatonis 100 sen semua. Kalau salenro 240 semua. Nanti saya akan bahas di materi selanjutnya tentang laras ataupun nada. Yang pada intinya kita mengenal dulu karawitan berasal dari bahasa Jawa yang artinya halus atau lembut. Jadi ekspresi manusia yang halus atau lembut diekspresikan melalui suara. Kenapa kok menjadi lembut? Karena ada standar pelog atau salenro yang memiliki jarak atau interval nada satu ke nada selanjutnya. Nah, baik suara manusia ataupun suara alat atau gamelan yang berstandar pelog atau salenro. Selanjutnya kita akan bahas masih karawitan. Jadi apa itu karawitan? Apa sih karawitan itu? Tadi karawitan adalah seni suara di Nusantara yang berkembang secara turun-temurun. Itu dikembangkan secara turun-temurun, itu karawitan. Karena item Indonesia, salah satunya daerah tersebut yang harus dipertahankan oleh generasi penerus. Supaya apa? Berkembang dan dikenal, memiliki ciri atau simbol tersendiri dari daerah tersebut. Karena karawitan ini merupakan sebuah kekayaan intelektual. Bahkan negara Indonesia menjadi negara berbudaya, salah satunya memiliki karawitan atau seni suara. Lagu nasional, lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan kita gitu, itu memakai nada diatonis. Semuanya seluruh Indonesia, dangdut, pop dan lain sebagainya itu memakai nada diatonis. Yang karawitan mana? Yang pentatonis hanya ada di Sunda, Jawa, Bali, tidak ada di mana-mana.
Makanya negara Indonesia ini memiliki kekayaan yang sebenarnya bahkan generasi yang sekarang itu tidak mengenal karawitan. Betapa sedihnya. Kita punya kekayaan tidak dikembangkan. Ya, jangan sampai budaya tersendiri yang ada di daerah kita itu tidak dikembangkan. Ya. Apalagi ini seni suara yang unik, yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Jadi patut kita pertahankan seni suara di Nusantara yang berkembang secara turun-temurun ini. Semoga turun-temurun keturunan selanjutnya, generasi selanjutnya bertahan. Jadi itu karawitan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, terima kasih.